Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desilva Zara Haki dengan NIM 8572323224. Jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dan keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Aditya Prasetyo Sudaryanto, MPD. Adapun materi pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu modul 1 terkait hakikat keterampilan berbahasa, modul 2 terkait keterampilan menyimak, dan modul ketiga terkait keterampilan berbicara. Pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa. A. Pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif bersifat penerimaan atau penyerapan, sementara aspek produktif bersifat pengeluaran atau pemproduksian bahasa, baik lisan maupun tertulis sebagaimana yang tampak dalam kegiatan berbicara dan menulis. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai pengirim pesan encoder jika dalam proses encoding ia terampil memilih bentuk-bentuk bahasa yang tepat sesuai dengan konteks komunikasi. Kemudian, ia dapat dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai penerima pesan atau decoder jika dalam proses decoding ia mampu mengubah bentuk-bentuk bahasa yang diterimanya dalam suatu konteks komunikasi menjadi pesan yang utuh yang isi dan maksudnya sama dengan maksud si pengirimnya. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara apabila yang bersangkutan terampil memilih bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, serta tekanan dan nada secara tepat serta memformulasikannya secara tepat pula, guna menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Seseorang dikatakan terampil mendengarkan atau menyimak apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan menafsirkan makna dari bunyi-bunyi bahasa yang disampaikan pembicara dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Seseorang dapat dikatakan memiliki keterampilan menulis bila yang bersangkutan dapat memilih bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, serta menggunakan retorika atau organisasi tulisan yang tepat guna mengutarakan pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta. Seseorang dikatakan terampil membaca bila yang bersangkutan dapat menafsirkan makna dan bentuk-bentuk bahasa tertulis yang dibacanya. B. Manfaat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Misalnya profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, penyiar, dai, wartawan, dan lain-lain. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang A. Mendengar atau menyimak. Mendengar merupakan keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Situasi mendengarkan terbagi menjadi dua, yakni secara interaktif dan non-interaktif. Yang B. Berbicara. Keterampilan berbicara dikenal dengan 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Yang C. Membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Keterampilan membaca terbagi menjadi 2 klasifikasi, yakni membaca permulaan dan membaca lanjutan. Yang D. Menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan menulis dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yakni menulis permulaan dan menulis lanjutan. Keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa. Hubungan berbicara dengan menyimak menurut Brooks dalam tarikan, berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang bersifat langsung. Hubungan menyimak dengan membaca, mendengarkan, dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Mendengarkan berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Apabila ditinjau dari sudut pemerolehan atau belajar bahasa, aktivitas membaca dapat membantu seseorang memperoleh kosakata yang berguna bagi pengembangan kemampuan mendengarkan pada tahap berikutnya. C. Hubungan membaca dengan menulis. Membaca maupun menulis merupakan ragam tulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Dalam menuangkan gagasan melalui kegiatan menulis, paling tidak terdapat 3 tahapan yang dilakukan penulis, yakni perencanaan, penulisan, dan revisi.
Selanjutnya, dalam proses penulisan, si penulis acap kali pula melakukan bongkar pasang untuk tulisannya itu. Kegiatan bongkar pasang ini diperlukan aktivitas membaca lalu menulis kembali secara berulang-ulang. Yang D. Hubungan menulis dengan berbicara. Untuk pidato-pidato yang tidak terlalu resmi, mungkin si pembicara cukup menuliskan secara singkat pokok-pokok yang akan dibicarakan itu sebagai persiapan. Namun dalam suatu pidato resmi, pembicara dituntut menulis naskah pidatonya secara lengkap. Kegiatan menulis dilakukan guna mendukung aktivitas berbicara, bahkan dalam suatu seminar, keempat aspek keterampilan berbahasa itu dilibatkan secara simultan. Kegiatan menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara pada umumnya bersifat langsung. Keterampilan menyimak permulaan. Yang A. Pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang bunyi bahasa lisan dengan penuh perhatian sehingga pendengar mampu menangkap, mengolah, dan memahami makna pesan bunyi bahasa lisan. Dalam menyimak diperlukan suatu kemampuan khusus. Kemampuan ini berarti kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan. B. Tujuan menyimak, yaitu yang pertama untuk belajar, menyimak dengan tujuan utama agar memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran pembicara. Yang kedua untuk menikmati keindahan audial, yang ketiga untuk mengevaluasi, keempat untuk mengapresiasi, kelima untuk mengkomunikasikan ide-ide, gagasan, atau perasaan-perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Yang keenam dengan maksud untuk dapat membedakan bunyi-bunyi yang tepat. Yang ketujuh untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, dan yang kedelapan secara persuasif. C. Fungsi menyimak, yaitu ada 4, agar dapat memberikan respons yang tepat, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal, dan yang keempat, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Pembelajaran menyimak di kelas rendah berfungsi sebagai upaya untuk menirukan lafal atau bunyi bahasa, mengemukakan tema dan nilai dalam dongeng, menceritakan kembali pesan yang telah disampaikan, dan menyusun petunjuk-petunjuk atau nasihat berdasarkan dongeng yang disimaknya. Adapun jenis-jenis menyimak, yang pertama menyimak ekstensif, yaitu menyimak sosial, sekunder, estetik, dan pasif. Yang kedua menyimak intensif, yaitu menyimak kritis, konsentratif, kreatif, eksploratif, interogatif, dan selektif. Yang ketiga, ciri-ciri menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak pemahaman, memerlukan konsentrasi yang tinggi, memahami bahasa formal, dan diakhiri dengan reproduksi bahan simakan. Yang keempat ada tahap-tahap menyimak, mendengarkan, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi. Keterampilan menyimak lanjutan. Yang A. Pengertian. Pada kemampuan menyimak lanjutan, diharapkan peserta didik mampu menyimak dengan sungguh-sungguh dan menyadari menyimak sebagai suatu sumber informasi dan sumber kesenangan. Selain itu, ia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan simakan disertai dengan pemahaman maknanya. Adapun tujuannya yaitu memahami pesan, mendengarkan secara kritis, mendengarkan untuk kesenangan. Adapun fungsinya yaitu menentukan tujuan penutur dan kemudian mengorganisasikan informasi tutor tersebut supaya bisa mengingatnya, menyaring pesan untuk mendeteksi alat propaganda dan bahasa persuasif, dan yang terakhir mendengarkan seorang penutur atau pembaca untuk kesenangan. Keterampilan berbicara permulaan. A. Pengertian. Menurut Tarigan 1991.215 mengemukakan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan umum berbicara yaitu ada 4. Pertama, menghibur, menginformasikan, menstimulasi, dan menggerakkan. Adapun fungsi umum berbicara yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi, menggambarkan sesuatu baik benda, tempat, orang, ataupun suasana, menjelaskan prosedur secara sistematis, memerankan tokoh, cerita, dan deklamasi, dan yang terakhir menceritakan pengalaman, menanggapi, dan menyarankan. Adapun jenis-jenis berbicara permulaan yaitu berbicara berdasarkan tujuan. Ada 4. Yang pertama berbicara untuk memberitahukan, melaporkan, dan menginformasikan. Yang kedua berbicara untuk membujuk, mengajak, dan meyakinkan. Yang ketiga dalam kegiatan yang masuk bagian ini orang pintar merayu, memiliki talenta dan retorika yang memikat. Dan yang keempat bicara untuk menghibur. Adapun berbicara berdasarkan situasinya yaitu ada 2. Yang pertama berbicara formal dan informal.
Berbicara berdasarkan cara penyampaiannya yaitu ada 4. Yang pertama berbicara mendadak atau spontan, yang kedua berbicara berdasarkan catatan, yang ketiga berbicara berdasarkan hafalan, dan yang keempat berbicara berdasarkan naskah. Jenis-jenis berbicara permulaan, yang pertama berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya, berbicara antar pribadi, dalam kelompok kecil, dan dalam kelompok besar. Berbicara berdasarkan peristiwa khusus itu ada 6, pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan pidato nominasi. Keterampilan berbicara lanjutan. Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Melalui berbicara, orang menyampaikan informasi dari orang lain, dan melalui menyimak, orang menerima informasi dari orang lain. Adapun tujuannya yaitu 1. Berbicara untuk menghibur, 2. Untuk menginformasikan, 3. Untuk menstimulasi, 4. Untuk meyakinkan, dan yang kelima untuk menggerakkan. Adapun fungsinya yaitu mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah dan petunjuk penggunaan suatu alat, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berbalas pantun dan bertelepon, mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan dengan menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan, atau berwawancara. Jenis-jenis berbicara lanjutan yaitu bermusyawarah, diskusi, menyampaikan argumentasi, pidato, dan menyampaikan intisari biografi orang terkenal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.